Lukas 18 ayatnya yang ke-35 sampai 42. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah sekarang. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu seluruh rakyat memuji Allah. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan Injil Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisahnya ada seorang yang buta di dekat kota Yeriko. Yesus sedang berjalan. Tentu Yesus berjalan tidak sendirian. Ia berjalan bersama dengan para murid dan pastinya juga dengan orang banyak. Orang banyak dengan motivasi dan keperluannya masing-masing. Ya, pada saat itu pastilah Yesus dengan karyanya, dengan apa yang dilakukannya, dengan khotbah dan pengajarannya, telah memikat banyak orang. Orang ingin tahu dan juga ingin merasakan apa yang dilakukan, diperbuat oleh Tuhan Yesus. Nah, dekat kota Yeriko itu, kota yang paling tua, yang dulu direbut oleh Yosua dan juga pasukannya. Pengemis yang buta itu berada. Ia buta sekaligus miskin. Pastilah pada zaman itu bahwa kebutaannya menghalangi dia untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari nafkah yang layak untuk kehidupannya. Dia hanya bisa memohon belas kasihan orang yang lewat, yang hendak masuk dalam pintu gerbang Yeriko itu. Telinganya tajam ketika ia tidak biasa mendengarkan kegaduhan yang terjadi di sekitarnya. Maka ia bertanya, "Apa ini? Apa yang sedang terjadi?" Lalu
ada orang yang memberitahu, menjawabnya, Yesus, orang Nazaret itu lewat. Berarti Yesus sudah dikenal. Orang buta itu sudah mendengar tentang kiprah, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Barangkali cerita-cerita itulah yang menumbuhkan sedikit pengharapan. Pasti ia mendengarkan bahwa Yesus telah melakukan banyak mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan orang yang kusta. Maka setidaknya ada pengharapan itu. Lalu dia mendengar Yesus itu lewat. Yesus ada di dekatnya. Itulah yang membuat dia untuk berteriak. Saya bayangkan teriakan orang buta, di mana posisi Yesus mungkin dia tidak tahu. Entah jalannya masih jauh, entah di belakangnya atau di depannya. Yang penting dengan suaranya yang nyaring, ia berteriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara perhatikan teriakannya. Ia menyebut nama itu, Yesus. Jelas sosoknya adalah Yesus yang dari Nazaret itu. Nama itu dia sebut. Tetapi di samping nama itu ada gelar yang lain. Anak Daud. Saudara-saudara, kalau kita lihat, jarang ada orang yang mengungkapkan itu pada masa Yesus berkarya. Anak Daud, apa artinya? Anak Daud adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mesias yang akan memulihkan keadaan. Mesias yang dijanjikan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk mendatangkan damai sejahtera. Imannya yang membuat dia menyuarakan itu. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya? Dengan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu. Apakah memfasilitasi, oh iya kamu membutuhkan Yesus, Yesus bisa menyembuhkan, mencelikkan mata, mari aku bantu, aku bawa kamu kepada Yesus. Apakah itu? Injil Lukas mencatat tidak. Justru mereka menghardiknya, memintanya, diam, jangan berisik. Saudara-saudara, barangkali inilah juga cerminan para pengikut Tuhan yang seringkali tidak mau terusik, tidak mau terganggu oleh kehadiran orang yang dianggap berdosa, yang dianggap sampah masyarakat, yang kerjaannya minta-minta, mengganggu kenyamanan kita. Banyak cara pengikut Yesus itu, orang-orang yang katanya mau melayani Tuhan, menghalangi mereka. Entah dengan aturan yang dibuat sejelimet mungkin.
entah demi sopan santun, macam-macam. Yang jelas adalah tidak mau terganggu. Kita tidak mau peduli oleh karena hanya memikirkan kenyamanan sendiri. Kepentingan kita sendiri. Yang penting saya mendapat berkat Tuhan, sabodo dengan yang lain. Namun kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan si buta yang miskin dan mengemis itu? Bukannya dia berhenti, tetapi ia semakin keras berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita dari sisi ini bisa belajar. Dari pengemis miskin yang buta ini. Walaupun orang-orang yang dekat dengan Yesus menghalangi, menyuruhnya untuk diam, berhenti, tetapi imannya itu terus bekerja dalam hatinya. Dia tidak putus asa. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Yesus itu. Dia tetap menyuarakan itu. Saudara-saudara, apakah ketika kita mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, lalu apakah iman kita berhenti? Di sini kita mengatakan tidak. Aku akan tetap beriman. Tapi kenyataannya, begitu banyak orang yang rontok imannya. Oleh karena ketersinggungan. Oleh karena perlakuan orang-orang yang katanya dekat dengan Tuhan. Kalau gereja tidak memperhatikan aku, kalau gereja mencuekin, kalau para aktivisnya sibuk sendiri, bahkan aku sulit mendapat tempat, ya udah, ngapain lagi ke gereja? Masih banyak tempat yang lain. Tempat di mana bisa aku diterima. Kita gampang untuk menyerah. Kita gampang tersinggung. Dan akibatnya kita jauh dari Tuhan itu. Nah, belajar dari si buta yang miskin, yang mengemis ini. Dia tidak peduli, betul kamu dekat dengan Yesus, murid-murid inti barangkali. Tetapi aku tahu siapa anak Daud itu. Aku tahu Yesus itu adalah Mesias yang peduli terhadap orang-orang yang papa, yang hina. Maka penghalang-penghalang itu aku harus terobos. Saudara-saudara, iman yang demikian itulah mestinya yang ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah mutung, tidak mudah untuk putus asa. Tapi iman yang ada walaupun kecil itulah yang disuarakan. Dan ini ditangkap jelas oleh Yesus. Yesus yang pada waktu itu berjalan, berhenti, mendengarkan, lalu memanggilnya. Dan dia mengatakan, apa yang kamu mau aku lakukan? Saudara-saudara, orang buta itu mengatakan, aku mau melihat. Dia tidak minta yang bukan-bukan. Tapi itulah kebutuhan real yang nyata. Dia ingin melihat. Jawab Yesus apa?
imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Yesus menghargai, dia mengapresiasi bahwa iman orang itulah yang justru membuatnya ia bisa melihat. Tentu kuasa Yesus yang mengerjakannya. Tetapi kuasa itu harus ditanggapi dengan iman yang kuat. Saudara-saudara, kenapa banyak hal yang kita yakini bahwa Tuhan bisa melakukannya, tetapi itu tidak terjadi kepadaku? Karena kita kurang cukup iman. Iman kita dikalahkan oleh ketersinggungan. Iman kita dikalahkan oleh pesimisme. Iman kita dikalahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu yang menghalangi. Akibatnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Yesus sangat peduli dengan orang buta ini, dengan orang yang tersisih, yang miskin ini, dan ia memberikan solusinya. Solusi itu diterima oleh iman dari si buta ini. Dan saudara-saudara, biarlah dari kisah ini kita boleh belajar. Pertama-tama, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, sudah lama, mungkin berpuluh tahun, sudah jadi aktivis, ikut bersama-sama melayani, jangan sekali-kali menjadi penghalang untuk mereka yang justru membutuhkan Tuhan. Sebab penghalang yang terbesar orang berjumpa dengan Tuhan itu adalah justru orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari sisi si buta, pengemis, dan miskin ini. Tekad yang kuat, iman yang harus dinyatakan, iman yang tanpa pantang menyerah. Iman itulah yang menolongnya untuk menerima berkat Tuhan. Nah, biarlah hal ini yang boleh kita cermati, kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Jadilah pengikut Tuhan yang baik. Jadilah orang yang punya iman yang mantap, yang tidak mudah dikalahkan oleh gengsi, oleh ketersinggungan, dan oleh penghalang-penghalang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh diingatkan lagi melalui contoh orang buta yang dipulihkan. Biarlah kami bersyukur atas kepedulian Engkau, atas kasih-Mu, bahkan terhadap orang yang disisihkan. Namun di pihak lain, ketika nasib menimpa kami menjadi orang yang tersisih, biarlah kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang putus asa, yang mudah tersinggung, tetapi kami menjadi orang yang kuat di dalam iman, yang menyuarakan iman itu, sehingga dapat merespon berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.